Dulu waktu kita naik kelas, biasanya kita jalan-jalannya itu ke Bali, dan itu merupakan sesuatu banget ya, dari Cilacap ke Bali itu mewah. Sayangnya aku selalu nggak ikut, karena menurut orang tuaku lebih baik uangnya digunakan untuk membeli buku atau perlengkapan sekolah. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and style. Ini adalah buku diariku atau journal dari tahun 2003, zaman-zamanku sekolah, alias 18 tahun yang lalu. Di sana semua yang aku inginkan terjadi, semua yang aku tulis di sini itu sudah terjadi dalam waktu 1 sampai dengan 10 tahun kemudian. Walaupun kita tahu di tahun itu ya, di tahun 2003 belum ada yang namanya buku seperti Ask and It's Given dan lain-lain. Itu artinya mau kita sadar mau enggak, hukum ini sudah pasti terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di video sebelumnya aku sempat ngebahas bagaimana sih step-stepnya. Jadi dia itu ada 5 step. Di sini aku nggak akan bahas semuanya, aku cuma akan bahas satu aja step yang pertama, yaitu step yang aku lakukan di sini, create atau meminta. Meminta ini harus terdiri dari 3 hal. Hal yang pertama adalah emosi. Emosi itu penting banget. Ibaratnya kalau mobil itu bensinnya. Tanpa bensin mobilnya nggak akan kemana-mana kan? Sama halnya dengan permintaan kita. Kalau kita minta, walaupun mintanya tiap hari, berdoanya tiap hari, bisa diartikan doa juga. Tapi kalau tanpa dilandasi dengan emosi yang sesuai, maka permintaan itu nggak akan kemana-mana. Nah, kemudian berikutnya itu selain emosi, kita harus detail. Semakin detail, semakin lengkap, itu jatuhnya semakin gampang. Terus selanjutnya itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi nggak bisa dong kita minta sekali aja. Yang pertama di sini aku bilang aku pengen wisuda. Waktu itu aku kuliah di 2 tempat. Jadi Institut Seni Indonesia, ambil desain interior. Kemudian yang kedua aku kuliah mengambil tata boga atau masak ya. Kemudian ini sudah terjadi dalam waktu tahun itu juga, alias bulan Juni dan Juli. Jadi dalam waktu 1 tahun. Kemudian aku juga bilang di sini aku pengen melunasi hutang-hutangku. Hutangku tuh lumayan banyak, dari mulai gadean. Siapa sih yang gak punya hutang ya kan? Aku punya hutang gadean, terus kos, SPP, dan lain-lain. Ini juga sudah aku lunasi dalam tahun yang sama. Berikutnya aku di sini pengen sukses berbisnis. Waktu itu aku terinspirasi untuk menjadi pembisnis di sales ya. Jadi aku tuh punya passion untuk menjual ya, jual beli, jadi sales. Aku pengen jadi bintang 7, cuma nggak kesampaian karena satu dan lain hal. Intinya aku cuma sampai bintang 4. Kemudian karena aku kuliah di masak-memasak, otomatis aku punya passion atau keinginan untuk memiliki usaha catering. Sudah aku lakukan, cuma nggak aku teruskan karena setiap manusia itu berubah-ubah kan keinginannya. Jadi waktu itu Desi di level itu, di saat itu, keinginannya, passionnya itu seputar itu tadi yang aku omongin. Cuma mungkin 2 tahun kemudian dia berubah pikiran karena terinspirasi suatu hal yang lain, akhirnya dia ganti yang lain. Intinya aku nggak terusin passionku di sana. Berikutnya itu aku ingin mempercantik diri. Siapa sih yang nggak kepengen ya kan? Di sini aku bilang aku pengen operasi mata, kulit, rambut, hidung, dan fashion. Untuk operasi mata alias lasik aku lakukan kurang lebih 5 tahun selanjutnya atau berikutnya. Waktu itu aku punya minus 13 di sini, kemudian minus 14 kalau nggak salah, atau 15 di sini. Intinya kayak pantat botol, tebel banget. Terus sekarang minusnya itu tinggal minus setengah sama minus 1. Kemudian untuk kulit dan rambut itu karena aku memiliki
pengertian atau kepercayaan yang salah. Kemudian untuk yang hidung ini ceritanya lucu. Jadi aku sudah pergi ke beberapa dokter bedah plastik. Dari 5 dokter ini semuanya bilang dia mau operasi hal yang lain kecuali hidung. Karena menurut mereka hidungku ini membawa hoki. Jadi aku mendengarkan apa yang kata mereka. Nah, untuk beli rumah, beli mobil, dan uang tunai ini semuanya sudah terjadi. Cuma bedanya waktu itu aku sempat teman-temanku itu ngomongin aku lebih ke teasing atau ngejekin gitu ya, bercanda. Karena menurut mereka udah pada nyicil beli rumah, nyicil beli mobil, tapi aku masih naik motor dan ngekos. Waktu itu alasanku itu satu, karena aku pengen bebas finansial alias nggak nyicil. Karena segala sesuatu yang kalau misalnya tergantung, nanti kalau misalnya dipecat bagaimana. Jadi aku kurang suka, entah kenapa ya, waktu itu aku merasa bahwa ketergantungan terhadap sesuatu itu menciptakan perasaan takut buat aku, dan aku kurang suka berada di posisi seperti itu. Aku lebih suka merasa lebih independen atau tidak ada ketergantungan terhadap segala sesuatu, terhadap perusahaan, terhadap bosku. Dengan begitu aku bisa menjadi sosok yang lebih jujur terhadap diriku sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.